Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca dan kita lakukan, yaitu Alkitab kita, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebenarnya kesimpulannya, ikatannya adalah ada dua hal yang dipesankan di dalam firman itu, hukum Tuhan itu. Yaitu pertama, diajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kita juga pelajari dikatakan supaya kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan Allah secara vertikal, mengasihi sesama kita secara horizontal. Hubungan vertikal kita dengan Allah Sang Pencipta, hubungan kita secara horizontal dengan kita sesama manusia adalah itu ketentuan dasar hukum mutlak Allah yang harus kita baca, kita pelajari dan harus kita laksanakan. Karena di dalam nats itu dikatakan kita harus hidup di dalam kasih. Manusia Allah, anak-anak Tuhan, orang Kristen seperti kita harus hidup di dalam kasih. Itu tidak bisa ditawar. Itu tidak bisa lagi untuk kita perdebatkan. Tapi memang seharusnya demikianlah anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kasih, hidup mengasihi. Dan itu adalah ketentuan yang dari Tuhan. Untuk itu di dalam mengasihi maka kita akan mengalami pertumbuhan. Di dalam hidup saling mengasihi kita akan mengalami pertumbuhan. Bukan hanya pertumbuhan jasmani kita, tetapi pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita adalah pertumbuhan bagaimana kita bisa nantinya yang tadinya mendengar, yang tadinya mempelajari, akhirnya kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih Bapak Ibu, saya pernah melakukan eksperimen ketika saya sekolah SMP. Dan guru biologi saya mengajarkan kepada kami semuanya di kelas untuk mengadakan suatu eksperimen. Yaitu kami disuruh untuk meletakkan biji kacang hijau di sebuah cawan, dan cawan itu dibedakan. 3 biji kacang hijau ditaburkan di atas kafas di atas cawan. Begitu juga 3 biji kacang hijau ditaburkan di atas kafas. Nah, perbedaannya adalah satu, yaitu kafas itu sudah basah, dia lembab dan basah, diairi, sudah tadi kafasnya itu sudah dibasahi, lalu ditaburkan biji kacang hijau tadi. Nah, cawan yang kedua adalah kapas itu akan tetap kering, saudaraku, tidak bisa dibasahi. Nah, akhirnya kami diberikan waktu yang ditentukan selama 3 hari. Lalu kami disuruh memantau di rumah kami masing-masing. Pantaulah, lihatlah, tulislah apa perkembangan, pertumbuhan apa yang kamu lihat. Bagaimana pertumbuhan biji kacang hijau di kafas yang basah
dan begitu juga biji kacang hijau yang ada di kafas yang kering itu tadi. Dan akhirnya saya melihat di dalam hari pertama, saya melihat bahwa kacang itu tadi, biji tadi itu di kafas yang basah, dan dia sudah terbuka. Dan dia mengeluarkan seperti warna putih, ternyata itulah berbentuk kecambah. Hari pertama saya lihat, hari kedua dia kecambah itu keluar, dan hari kedua dia sudah mulai mengerucut ke atas tinggi, dan hari ketiga sudah keluar daun. Nah, saya perhatikan bahwa di cawan yang ada biji kacang hijau yang kafasnya kering, hari pertama, kedua, dan ketiga tidak ada terjadi apa-apa. Nah, akhirnya saya menulis itu semua fakta-fakta dari eksperimen itu. Pertumbuhan itu terjadi mengapa? Cawan pertama kenapa bisa bertumbuh, dia tinggi kacang hijau itu dan mengeluarkan tunas baru, kecambah, tapi di cawan yang kedua tidak terjadi pertumbuhan apa-apa. Nah, ternyata banyak pengaruh, yaitu tumbuhan yang disirami dengan air tadi, karena dia menyerap, maka dia bisa hidup di situ karena disirami oleh air tadi, yaitu kapas yang berair tadi. Nah, itulah menjadi sumber kehidupannya karena dia sudah disirami dengan air tadi, kapas tadi. Nah, cawan yang kedua tidak terjadi apa-apa karena kafasnya pun kering. Dari mana dia memperoleh kehidupan? Tidak ada. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa kehidupan itu dimulai dengan pertumbuhan yang sehat adalah karena dia diberikan air kehidupan. Nah, kita teringat dengan perkataan Yesus, akulah air kehidupan, audo aik hanguluani. Jadi siapa yang hidup di dalam Tuhan sebagai air kehidupan, dia akan hidup, dia akan bertumbuh, berkembang menjadi manusia yang penuh sukacita, pembawa damai sejahtera. Jadi setiap orang yang hidup dalam Kristus, dia harus turut dalam hidup dalam kasih. Dan orang yang hidup di dalam Kristus akan mampu mengasihi, dan kasih itu adalah sumber kekuatan dan kehidupannya. Untuk itu saudaraku, orang Kristen dikatakan adalah orang yang hidupnya berkembang. Setiap orang Kristen, saya dan Anda, siapapun yang mendengarkan firman ini, jika engkau adalah pengikut Kristus, ingatlah jati dirimu, kamu harus berkembang, bertumbuh dan berkembang di dalam imanmu, di dalam Kristus. Jangan mengerdil, tetapi berkembang dengan proses jatuh bangunnya hidupmu. Itu adalah suatu proses pertumbuhan supaya kamu menjadi orang yang bertumbuh, berkembang dan maju, sukses. Ingat itu. Kedua, dikatakan tiap hari orang Kristen harus mengalami keajaiban dalam hidupnya. Konsep hidup kita yang sudah diberikan oleh Allah, setiap hari kita harus mengalami keajaiban. Apa keajaiban? Yaitu pertumbuhan di dalam kasih. Jadi keajaiban itu bukan berarti kita lihat suatu pelangi, kita lihat suatu berkat banyak, uang banyak, atau kesehatan, atau bertambah kita deposito ke dana sebagai kita, atau kita menjadi sembuh tiba-tiba, atau bagaimana. Tapi keajaiban yang dikatakan Tuhan Yesus adalah setiap hari kita mengalami keajaiban, yaitu keajaiban rohani. Kita hidup di dalam kasih Allah, kita hidup saling mengasihi. Mengasihi adalah fakta yang sangat sederhana tetapi mempengaruhi banyak kehidupan orang, yaitu jika kita mengasihi satu dengan yang lainnya, maka anugerah Tuhan itu akan terus mengalir kepada kita seperti biji kacang hijau tadi, akan hidup, berkembang dan tinggi menjulang ke atas karena tetap disirami oleh air tadi. Kedua yang mau dikatakan saudaraku, kehidupan orang Kristen adalah hidup yang memiliki fondasi yang kuat, yang terus-menerus merambat dan tumbuh ke atas karena dibangun, ditanam, bertumbuh di dalam Kristus. Nah, itu dikatakan kita memiliki fondasi. Fondasi kita adalah firman Tuhan yang sudah kita terima, baptisan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita kuat,
Kita diselamatkan, dikokohkan dengan firman Tuhan tadi. Jadi dasar iman kita kokoh. Jadi apapun yang berusaha orang untuk menjatuhkan, kita tidak akan goyah, kita tidak akan jatuh, karena kita memiliki fondasi yang kuat adalah kasih Kristus yang selalu hidup di dalam sanubari kita ini, saudaraku. Karena kita telah dibangun, kita telah ditanam, dan kita sudah bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu saudaraku, kita diingatkan sebagai orang Kristen yang sudah mengalami pertumbuhan imannya, bertumbuh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Ingatlah, muliakanlah Tuhan melalui seluruh aspek kehidupanmu. Baik engkau makan, baik engkau minum, baik apapun yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhanmu, karena Dia adalah sumber kehidupanmu. Jadi bertumbuhlah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang selalu mengokohkan fondasi iman kami, supaya kami tetap bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan melalui kasih setia-Mu. Engkau sudah mengharuskan kami agar hidup dalam kasih Kristus. Dan Engkau juga menetapkan kehidupan kami untuk menjadi pembawa sukacita, damai sejahtera dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu, setiap hamba-Mu, setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman ini, agar hidup kokoh dan tetap kuat di dalam kasih Kristus, dan mau melakukan pekerjaan itu, yaitu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia, supaya dengan kehidupan kami Tuhan, damai sejahtera itu akan tetap lestari, tetap mengalir dimanapun kami berada. Terima kasih firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang telah memberikan kabar sukacita, damai sejahtera bagi kami semuanya. Berkatilah jemaat-Mu yang bersukacita, yang memperoleh ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tambahkan berkat sukacita dan kebahagiaan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Tuhan juga sembuhkan, pulihkan mereka, supaya juga mereka bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku firman Tuhan. Ingat selalu tersenyum, tetap jaga prokes, Tuhan akan memberikan kekuatan.